Yang lebih parah lagi ada Bang, Yohanes yang menuduh Isa, Yesus sebagai Tuhan. Kok kalian percaya? Emang Yohanes siapa? Tuhan bukan, Rasul bukan. Ini parah lagi. Kalau kamu itu udah jelas ngawur. Yohanes itu siapa? Siapa Yohanes itu? Murid. Ya murid Yesus lebih saya dengar daripada kamu, apalagi Muhammad. Masa Yohanes Muhammad aja nggak saya dengar, apalagi kamu gimana? Jadi Tuhan. Sekarang saya tanya, gini. Guru jadi Tuhan. Gini. Hebat bener Yohanes. Sekarang saya tanya yang logis-logis saja, gini. Yohanes murid daripada Tuhan Yesus. Muhammad bukan murid Yesus, nggak ketemu dengan Yesus. Beda zaman, beda pulau, beda generasi. Secara logis sekarang saya tanya, mana yang lebih bisa dipercaya? Perkataan murid daripada Tuhan Yesus langsung, apa perkataan dari orang yang nggak kenal, nggak ketemu sama Yesus? Aku tertawa mendengar kalimat abang. Udah tertawa terus kamu ini. Oke, gimana nih poinnya? Silakan, yuk sampaikan poinnya. Ini adalah tentang Rasul dan Nabi, dua hal yang berbeda. Kalau Rasulullah adalah utusan Allah yang merupakan Allah mengutus kalam dia, sama dengan Injil. Injil itu Rasulullah. Injil itu Rasulullah, utusan Allah. Injil, Taurat, Zabur, Quran itu utusan Allah. Allah mengutus kalam dia untuk siapa? Termasuk untuk abang, termasuk untuk saya. Nyampe enggak? Kalau nyampe itulah utusan Allah, itulah Rasulullah. Bukan dia mengutus daging yang mati di tiang salib, yang mati di kubur tanah Arab. Enggak, itu enggak diutus. Itu hanyalah penyampai saja. Pembawa berita, sorry. Itu pembawa berita. Udah banyak ini yang aneh-aneh. Satu muslim begini. Oke, sekarang Bang Nurul. Coba Bang Nurul, gimana ini pendapat Anda ini? Al-Quran disuruh memerintahkan, ya, katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Jadi menurut Al-Quran, Muhammad tahu nggak apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya? Baik. Itu yang tadi ya kita bahas dari awal. Kalau Muhammad itu bukanlah Rasul yang pertama kali diutus, dimaujudkan ke muka bumi dalam bentuk manusia. Benar kan? Bahwa ada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Ada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Berarti kalimat Bang, yang saya tanya bukan itu Bang. Menurut Al-Quran, Muhammad itu tahu nggak apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya? Apa hal yang terjadi di masa yang akan datang itu tidak ada yang tahu, karena itu adalah rahasia Tuhan. Oke, berarti Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia kan? Tidak tahu bahwa kalau dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia, lalu bagaimana di dalam hadis dia tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya? Contoh. Sebentar Bang, contohnya begini. Barang siapa yang berkata, yang mengucapkan syahadat, maka dia dijamin masuk surga, betul? Sekalipun mencuri, sekalipun berzina, betul? Betul. Iya, sementara dalam Al-Quran Muhammad nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan pengikutnya. Apa yang saya baca dulu ya. Apa yang itu tadi Quran surat berapa Bang? Aku mau baca juga. Mana surat Al-Ahqaf. Itu? Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Coba dicek di situ. Sambil Bang Rizal ngecek dulu di dalam Al-Quran, saya mau bisa masuk. Silakan Bang. Oke. Apa yang dikatakan man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah itu merupakan perintah dari Allah, itu merupakan apa yang difirmankan oleh Allah kepada Muhammad. Mana ayatnya dalam Quran? Sebentar dulu. Sehingga Nabi Muhammad berani mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Oke, itu difirmankan Allah. Itu dari Allah kepada Muhammad, sehingga Nabi Muhammad. Kalau Muhammad dapat firman dari Allah, masuk Quran apa masuk hadis? Masuk Quran. Nah, mana ayatnya di Quran? Kenapa ayat yang diperintahkan yang begitu penting, lebih penting daripada apapun, ini vital, sangat fatal, dikatakan kunci surga menurut kalian kan? Kunci surga adalah mengucapkan syahadat. Makanya di film-film, kalau kita nonton film ya, misalnya ada kena tembak, dia kena tembakan, lalu dia bilang
Asyhadu, itu kan film-film kan? Ya kan? Iya. Nah, makanya kenapa ada film-film seperti itu? Orang muslim kalau mau meninggal mengucapkan syahadat itu. Karena menurut iman orang Islam, barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat itu dijamin dirinya akan masuk surga. Betul? Betul. Masalahnya ayat itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Gimana? Begini, Bang. Kalau memang itu adalah wahyu dari Allah, seharusnya masuk di Quran. Lah ini malah masuk di hadis, tapi hadis dipalsu-palsukan. Begini, Bang. Bentar, Bang Nurul. Al-Haqqaf ayat berapa tadi, Bang? Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Al-Haqqaf, nggak ada Al-Haqqaf. Al-Haqqah. Al-Ahqaf. Oh, Al-Ahqaf. Lanjut. Ya, waduh, nama surat aja ketaruhan bener nggak pernah baca Quran. Itu surat Quran 69, Bang. Itu Al-Haqqaf. Ayat yang ke-9, yuk. Ayat yang ke-9, silakan dibaca. Al-Ahqaf Ya, ayat yang lanjut ke-9. dulu, karena yang saya lihat tadi Bukan Al-Haqqah, bukan Al-Haqqah, Al-Ahqaf. Oh, Al-Ahqaf. Oh, ini Al-Kahfi. Kok Al-Kahfi sih? Loh. Surat Al-Ahqaf. Kok Al-Kahfi sih? Quran surat keberapa itu? Quran Di surat situ nggak ada, Bang, surat Al-Ahqaf, Bang. Aku kok yang saya temukan tadi Quran surat bentar. Kok nggak ada sih, Bang? Quran surat keberapa itu, Bang? Al-Haqqah. Oh, 69. Al-Haqqah bukan? Al-Haqqah ada. Itu Quran surat ke-46, Bang. Surat ke-46. 46. Ini bahaya. Oh, iya. Makanya saya bilang, teman-teman, saya mendingan diskusi sama Wafi. Nyambung. Ayat berapa tadi, Bang? Ayat ke-9. Bentar, Bang, ya, saya baca dulu ya. Nah, ini Makanya Bang, loh, gini. Abang kena prank, dengerin. Makanya teman-teman muslim gini loh. Host kena prank. Host kena prank nih. lagi Kena dia. prank oleh apa? Oleh tafsir, pembuat tafsir. Ya, pembuat tafsirnya yang ngeprank. Coba. Katakanlah dalam kurung Muhammad. Yang menafsirkan Muhammad adalah pembuat tafsir. Jadi Oke, karena baik. abang berdasarkan tafsir, abang kena prank, bukan berdasarkan Quran yang abang baca. Baik. Jadi katakanlah Itu. siapa yang disuruh mengatakan itu? Tidak dijelaskan siapa. Ya siapa kalau Bisa gitu? jadi abang, bisa jadi abang Edis. Saya bukanlah Kalau Rasul abang yang membaca. pertama-tama. Nih, kul aro, oke ya, 9. Kul Quran surat Al-Haqqah 9 kan? Kul ma kuntu bid'ah minar rusuli wa ma adri, kan? Makanya saya Kira-kira bilang, begitu, Pak. Ustadz Adi Hidayat, apakah kamu akan membiarkan orang-orang Islam yang nggak tahu apa-apa terus menerus ya naik ke sini sehingga mempermalukan, menjelekkan agama Islam? Ayo Ustadz Adi Hidayat, saya tantang Anda untuk diskusi dengan saya. Ini Anda kemana ini? Aduh. Abang Baca Al-Quran saja masih blekak-blekok begitu. Abang aja udah kena prank. Nah, bisanya cuma kena prank. Iya, mana ada Muhammad di sini, nggak ada. Oke, jadi siapa di situ? Nggak ada penjelasan. Oh iya, jadi siapa di situ? Iya, siapa yang membaca lah. Siapa yang membaca? Siapapun yang membaca itulah yang dimaksud. Oke, berarti siapapun bisa mendapatkan wahyu dari Allah. Kok mendapatkan wahyu? Coba dibaca ayat terakhirnya. Terakhir dari Katakanlah paragraf-paragraf bawahnya itu, coba. Enggak, bukan pindah dari situ, masih ayat yang sama. Coba Bang Edis tampilkan lagi, Bang Edis. Ayat itu, Bang Edis. Aduh. Iya, Quran surat 9. Coba dibaca. Katakanlah, terangkanlah apakah daku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Oh ini datang itu dari Allah. Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Iya, kalau ke-9 kan katakanlah. Terus. Dalam kurung Muhammad ini tafsir. Ya udah terus Ini baca bukan- terus. ini Enggak bukan usah Quran. Muhammad di situ. Katakanlah terus. Aku bukanlah. Nah ini ya. Ah. Kuntu beda
Bahasa Indonesianya aja lah, ayo. Dari Rasul di antara Rasul-Rasul. Ini tentang risalah, bukan tentang manusia. Ya, terus. Wa ma adri ma yuf'alu, dan tidak aku mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak terhadap kalian. Terus. Aku tidak atabi'u mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Siapa itu? Dan bicara tidaklah tentang siapa itu? Aku kecuali pemberi peringatan. Ini bicara soal risalah. Iya, siapa di situ yang disuruh mengatakan? Enggak ada disuruh siapa-siapa mengatakan. Ini soal risalah, sama dengan risalah yang dibawa Isa. Ini kayaknya makin gila ini kita ngomong sama dia. Coba gimana Nurul Huda? Bang Edis, tampilkan Bang Edis ayatnya Bang Edis. Ya, saya tampilkan ya Bang Nurul ya. Nih. Kita tampilkan ya. Sebentar, kita tampilkan di layar. Baik. Ya, Bang ya. Kelihatan ya? Nih, katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Potong dulu Bang. Batas itu Bang. Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Apa yang dikatakan dalam Quran itu benar adanya, bahwa banyak Rasul, Nabi dan Rasul sebelumnya diutus sebelum Nabi Muhammad. Betul kan? Oke, lanjut ya. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Dan tidak pula terhadapmu. Berarti Muhammad tahu nggak apa yang akan diperbuat terhadap dirinya? Tidak ada yang tahu Bang. Iya, tidak tahu. Menurut ayat ini nggak tahu. Kenapa di dalam hadis Muhammad jadi sok tahu kesannya? Gini Bang. Gimana? Terkait dengan hadis yang tadi saya bacakan kan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bukan cuma itu Bang, banyak yang lain-lain lagi. Misalnya Umar bin Khattab dijamin masuk surga. Abu siapa lagi? 10 sahabat atau berapa sahabat dijamin masuk surga. Betul. Tampilkan, enggak usah tampilkan sudah ayat itu. Aduh, berat ini. Bang, Abang selama jadi muslim, sebentar Bang. Selama jadi muslim, pernah nggak dengar riwayat hadis yang mengatakan para sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga? Pernah nggak? Iya. Nah, dari mana Muhammad menjamin sahabatnya masuk surga, sementara di dalam Quran dibilang dia nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia? Ini siapa yang tukang bohong? Saya masuk ya. Silakan. Oke. Kenapa kemudian di situ ditampilkan ayat seperti itu, Bang? Kalau Nabi Muhammad menggunakan mukjizatnya, memberikan pengetahuan bahwa kamu masuk surga, bahwa kamu masuk neraka dan lain semacamnya, maka manusia itu akan stagnan dia. Bahwasanya ketika Nurul Huda kamu masuk surga, ditanya apa dijawab apa sih? Gimana sih? Tapi kan Bang Edis kan bilang begini, seperti contoh Nuaiman masuk surga, atau Bilal bin Rabah, orang yang adzan pertama kali Bilal bin Rabah masuk surga, kata baginda Nabi kami. Bang, poinnya bukan itu loh Bang Nurul. Gini loh Bang ya, Muhammad kan tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap teman-temannya, pengikutnya, betul? Ya. Nah, sementara di dalam hadis Muhammad tahu apa yang akan dibuat terhadap bahkan ada orang yang meminum darahnya, haram tubuhmu disentuh api neraka. Jadi Muhammad tuh maha tahu di dalam hadis. Ini gimana ini? Memang Nabi Muhammad itu tahu. Nabi Muhammad itu tahu dengan yang sebenar, cuma tidak ditampilkan oleh Nabi Muhammad ke publik supaya tidak banyak orang menuduhan. Tidak ditampilkan ke publik. Begitu Bang. Aduh, Bang, tahu nggak Bang, bahwa Muhammad itu ditemui sebagai orang yang bingung. Kalau kata Ustadz Hanan, tahu Ustadz Hanan? Ya. Nah, dia bilang katanya Muhammad itu didapati berdosa. Jangan asal percaya Bang, karena waduh, asal percaya katanya. Gimana ini teman-teman ini? Saya dulu yang bicara. Tadi Bang Edis mengatakan bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan, kan ya kan?
dan yang selamat hanya satu. Siapakah itu ya Rasulullah? Kata sahabat, ma'ana alaihi wa ashabi, katanya. Intinya dari apa yang dikatakan Nabi itu adalah orang yang mengikuti aku, yang mengerjakan sunnahku, itulah ahli sunnah wal jamaah. Bang, saya tanya sama abang, dolal itu artinya apa, bang? Hah? Dolal. Kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar. Apa arti dolal? Nah, oke. Dolalah itu orang yang mengerjakan sesuatu yang di luar pekerjaan Nabi, yang tidak. Enggak, coba jujur dulu, bang. Dolal itu artinya apa? Saya tanya. Dolalah itu mengada-ngada, bang. Oke, sekarang coba bacakan ini. Apa itu? Dan dia, langsung saja artinya, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Oke, ini bicara tentang Muhammad, betul? Kalau ini Al-Quran, iya. Oke, coba bang, kata bingung ini, ya, seorang yang bingung ini, bahasa Arabnya apa di sini, bang? Dolla. Nah, tahu nggak apa arti dolla? Ada sebuah hadis, kullu bidatin dollala. Tahu nggak apa artinya? Beda penulisan. Beda lagi, katanya kan. Bang, ini kemarin gara-gara ini Ustadz Hanan itu sampai sesat Hanan katanya, bang. Iya. Bang, menurut ayat ini Muhammad itu didapati sebagai orang yang sesat, kata Ustadz Hanan. Jangan, salah itu. Gimana? Bang, sekarang saya tanya, arti dolal itu sesat, benar nggak? Sesat enggak, sesuatu. Nah, sekarang bang, ini terjemahan dapati waktu-waktu itu dia sesat, dia bingung, dia nggak tahu jalan. Nah, begini bang, gimana? Abang tadi kan mengeluarkan hadis likulli bid'atin dolalah, katanya kan? Iya, segala yang bidat itu sesat, dan segala yang sesat itu tempatnya di dalam nar, di dalam api, finnar. Ya, finnar. Benar itu. Hadis yang dikatakan abang itu likulli bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Iya, makanya segala yang dola tempatnya di dalam neraka, betul? Betul. Nah, sekarang Muhammad itu dolal nggak di sini dikatakan? Dia bang. Nah, bingung kan? Beda bang. Yang ada di Quran, penulisan dalam bahasa Arab, beda harkat saja. Sudah beda arti bang. Muhammad dibilang, ini saya nggak mengada-ngada ya bang. Muhammad kena sihir. Padahal orang-orang kafir menuduh Quran itu tiada lain hanyalah sihir, betul nggak? Ya katanya orang kafir. Iya, tapi nyatanya Muhammad kena sihir, bang. Gimana sih? Itu bang. Ya, bukan begitu, bang. Gini, sebentar bang. Gini, sedikit bang ya, bang. Boleh nggak seseorang itu punya gini? Saya kasih contoh ya, nih. Ketika Anda ingin membawa sesuatu yang benar, gini, saya langsung ke Quran aja, nggak usah pakai analogi gini. Al-Quran itu kan dikatakan bebas dari kesalahan, bebas dari sihir-sihir, betul nggak? Bebas dari tuduhan-tuduhan orang kafir, betul nggak? Betul. Nyatanya bang, Muhammad yang membawa Al-Quran itu, Nabi yang memberitakan tentang Al-Quran itu, ternyata menurut riwayat dikatakan seorang yang kena sihir. Bagaimana mungkin Anda bisa percaya Al-Quran itu bisa murni lagi, bang? Apa yang dikatakan abang ini betul. Makanya saya bilang, bang, saya ajak Anda, mari abang, ayo datang kepada Yesus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi Kenapa? bisa saya masuk. Makanya bang, ayo ikut Yesus. Jangan ikut Muhammad, bang. Yang saya maksud saya bisa masuk itu saya ngomong dulu. Silakan. Oke. Yang bang,
Bang, kalau kita menarik sejarah ke belakang dalam ajaran Islam itu, bukan cuma zaman Nabi Muhammad sihir itu ada. Itu. Tapi ya, zaman Nabi saya juga ngerti, Bang. Maksudnya ya, zamannya Fir'aun. Saya ngerti, maksudku bukan itu loh Bang Nurul. Gini Bang Nurul, kita bicara kapan sihir itu ada. Kita bicara bagaimana fakta dan kenyataannya. Quran bebas sihir, Quran bukanlah sihir, Muhammad itu bukan orang gila, Muhammad itu tidak kena sihir. Faktanya Muhammad kena sihir, Bang. Hal yang perlu diketahui adalah, kan di sana kan ada bahwa Al-Quran itu selain nazzala ala hudal linnas, bahwa Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, tapi juga Al-Quran itu diturunkan sebagai syifa'u, tapi dia sebagai obat juga. Sehingga kenapa kemudian Rasulullah terkena sihir, itu ada asbabun nuzul bahwa ayat ini loh, iya, tapi buat ngobatin sihir. Tapi di mana ada ayat buat ngobatin sihir? Coba di Quran surat berapa? Bahwa ayat ini untuk ngobatin sihir nggak ada, Bang. Kalau saya tidak salah, Al-Ikhlas itu diturunkan. Bang, saya punya temen, zaman saya masih SMP, saya masih ingat itu. Dia pakai itu di perutnya, dia pakai apa itu iket-iket apa begitu kan, terus saya buka itu, iseng-iseng saya buka kan, saya korek-korek begitu, saya lihat, wih, lembaran-lembaran Al-Quran, kata dia begini. Oh, itu rajah katanya. Itu ayat itu untuk supaya Anda kebal peluru. Kan namanya masih anak-anak ABG kan. Kita kan sering penasaran, namanya juga masih anak SMP kan, nggak tahu apa-apa. Iya keren ini, mantap ini. Besok kita kalau berantem, namanya masih SMP kan, tukang berkelahi kan, Bang. Zaman-zaman kita masih SMP kan. Ya kan? Nah, makanya makanya Bang, di dalam Al-Quran nggak ada ayat itu kalau kamu pasang di badan kamu nanti jadi kebal. Kalau kamu taruh di atas pintu warungmu nanti warungmu laris. Nggak ada, Bang, di Quran nggak ada bilang begitu. Tapi kalian bikin Al-Quran itu tidak sesuai dengan apa yang kata Al-Quran itu sendiri. Aduh, ini berat sekali. Begini, dalam Al-Quran itu ada juga, Bang. Sedikit-sedikit saya memahami tentang kitab kami. Tapi by the way, Bang, anyway Baswe, sebentar Bang, by the way anyway Baswe, ini abang juga kan sudah mau Jumatan, tuh udah pada kabur juga kan. Ini Nurul Hadad kena peringatan tuh Bang. Oh iya ya? Iya, saya turunkan dulu ya Bang ya, kena peringatan ya Bang nih. Ya, kapan-kapan naik lagi saya Bang. Baik Bang. Iya teman.